Beyond Time, bab 931-932. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa? Erniu tersentak. Jelas, dia tidak menyangka Su Qing akan memanggilnya dan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Namun, sebagai orang yang berpengalaman, dia langsung bereaksi pada saat berikutnya. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia langsung tiba di hadapan Su Qing. Qing kecil, apakah kau akhirnya tercerahkan? Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang besar? Ayah, kenapa aku merasa aku lebih bersemangat daripada kamu? Erniu sedang dalam suasana hati yang gembira dan lupa bahwa dia akan mencari tuan mereka. Ditatap Erniu seperti itu, Su Qing merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi biasanya dan berbicara dengan tenang. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Erniu terkekeh dan mengeluarkan lebih dari 10 kotak, lalu memberikannya semua kepada Su Qing. Ini semua adalah jepit rambut berkualitas tinggi dan belum pernah digunakan sebelumnya. Aku heran mengapa Perineter begitu gigih menginginkan jepit rambut itu kala itu. Bahan-bahan yang digunakan untuk menempa benda-benda ini semuanya merupakan bahan-bahan yang luar biasa. Awalnya saya berencana untuk menyimpannya dan memberikannya kepada orang lain di masa mendatang. Tapi kamu bisa mengambil semuanya. Erniu memasang ekspresi gembira di wajahnya dan bahkan melirik ke arah rumah besar di belakang Su Qing. Su Qing sakit kepala. Setelah mengambil jepit rambut itu, dia menatap kakak tertuanya dan tiba-tiba berbicara. Kakak senior tertua, menurutmu apakah guru akan memilih untuk pergi bersama darah dan daging makhluk berwajah pecahan itu setelah mengetahui bahwa kita telah kembali? Ketika Erniu mendengar ini, dia tersenyum palsu. Qing kecil, langkah ini sudah tidak berguna lagi. Bagaimana mungkin aku tergoda oleh alasan yang dibuat-buat seperti itu? Lagi pula, guru kita memiliki visi yang luas. Meskipun begitu, Erniu masih bergumam dalam hati. Su Qing berkedip dan berbicara lagi. Meskipun rumah sang pencipta memiliki banyak material berkualitas luar biasa, banyak barang berharga dibutuhkan untuk menempa zirah biduk surgawi agung, jadi jika mereka menggunakan sedikit material tertentu, itu seharusnya tidak terlihat pada produk akhir. Sekalipun kau bisa mengetahuinya, akan sangat sulit untuk membuatnya kembali. Lagi pula, mustahil bagi kaisar manusia untuk mengeluarkan dekrit lain untuk itu. Kakak tertua, jika aku jadi kau, aku pasti akan mengawasi masalah ini dengan saksama. Ini akan menjadi baju zirah yang akan kau kenakan, dan penempaan di hari pertama sama pentingnya dengan membangun fondasinya. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat penting. Su Qing jarang sekali berbicara sebanyak itu sekaligus. Erniu terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Su Qing masuk akal. Karena itu, dia merasa bimbang. Cahaya menyambar tubuh Su Qing dan armor langit mistik agung terbang keluar, mendarat di depannya. Kakak tertua, kau bisa membawa baju zirah ini dan membandingkannya. Anda tidak bisa membiarkan Critters Manor mengabaikan standar kualitas. Erniu menatap armor langit mistik agung di depannya dan merasakan kemegahannya. Dia teringat mimpinya, lalu menatap Su Qing. Nak, lupakan saja. Di satu sisi, Erniu dapat merasakan bahwa Su Qing tidak ingin membiarkannya mengikutinya. Di sisi lain, ia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Su Qing masuk akal. Karena itu, ia mengangkat tangannya dan meraih armor langit mistik agung. Ia menekan penyesalan di hatinya dan pergi. Melihat kapten yang hendak pergi, Su Qing menghela napas lega dalam hati. Dia mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk melihat rumah besar di depannya. Setelah sekian lama, dia mendorong gerbang itu hingga terbuka. Gerbang merah menyala dari rumah besar itu perlahan terbuka. Energi spiritual mengalir deras, menyebabkan rambut Su Qing sedikit terangkat ke belakang. Dia merasakan kepadatan energi spiritual itu dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, formasi susunan di mansion ini langsung aktif, seolah-olah sepenuhnya mengisolasi siapapun dari masuk. Saat formasi tersebut menyebar, seekor cacing biru tersembunyi di udara terlempar keluar. Qing kecil terlalu ketat. Cacing itu merasa tak berdaya,
mencoba menggunakan kemampuan telepati untuk menyelidiki klon yang ditempatkan di dalam tas penyimpanan Suking, tetapi menemukan bahwa klon itu juga terisolasi. Dengan mendesah, ia hanya bisa pergi. Pada saat yang sama, di luar kediaman Mingyan, sesosok berwarna ungu yang memegang payung kertas minyak putih berjalan keluar dari gerbang dengan langkah anggun dan perlahan menuju rumah besar spiritual tempat Suking berada. Di bawah payung minyak itu terdapat sosok anggun dengan wajah yang sangat cantik. Selain itu, dia jelas-jelas telah memakai riasan yang sangat teliti. Namun, pipinya sedikit memerah, dan ada kilatan aneh di matanya, yang menunjukkan campuran rasa gugup dan antisipasi. Hujan semakin deras. Setelah 15 menit, di dalam rumah spiritual yang tinggi itu, Suking memeriksa semua area kediaman ini sesuai kebiasaannya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia memandang rumah besar itu dan tiba di depan kolam spiritual unik di kediaman ini sambil mengingat kembali adegan-adegan saat dia menuju bulan api. Dari perjalanan mendaki gunung di awal hingga wilayah pegunungan dan lautan, lalu alam ilahi, dan akhirnya bertemu dengan 3 orang dari tanah suci saat kembali. Serangkaian rencana, pertempuran, dan kewaspadaan telah menguras tenaganya secara mental. Sekarang setelah akhirnya ia aman di rumah besar yang sunyi ini, ia memutuskan untuk duduk di tepi kolam renang dan merasakan energi spiritual yang kental di sekitarnya serta kehangatan nyaman yang dipancarkan oleh air kolam. Aku perlu istirahat yang cukup. Aku juga perlu mengunjungi sekolah abadi varian dan mempelajari kembali gulungan giok warisan itu. Suking bergumam. Setelah ia memastikan jalannya di Flame Moon, gaya varian immortal akan menjadi seni kultivasi utamanya di masa depan. Karena itu, Suking ingin meluangkan waktu untuk memahaminya secara detail. Dia harus sepenuhnya menyerap warisan dari aliran abadi varian. Hanya dengan begitu dia bisa membuka jalan ke depan. Di aliran abadi varian, belum ada yang menempuh jalan ke depan, dan tidak ada teknik kultivasi. Hanya ada konsep dan arahan, jadi semua yang mengikutinya perlu diciptakan. Kilatan tajam muncul di mata Suking. Sebenarnya, inilah jalan kultivasi. Setelah mencapai tingkat tertentu, kecuali jika seni kultivasi para pendahulu terlalu luar biasa, mustahil bagi mereka untuk cocok untuk semua orang. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, mereka harus menciptakannya sendiri. Jika kultivasinya rendah dan lemah, kreasi seperti itu tentu membutuhkan bantuan orang lain, seperti guru tua ketujuh yang pernah menciptakan seni kultivasi untuknya sebelumnya. Namun, sekarang setelah Suking memasuki alam ketiadaan, secara teori, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menciptakan seni kultivasinya sendiri. Hanya saja, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bagaimanapun, menciptakan seni kultivasi membutuhkan kesempatan dan pemahaman. Untungnya, aku memiliki cairan suci Liaoxuan. Suking meraih udara. Seketika, sebuah botol kecil berwarna putih muncul di telapak tangannya. Cairan suci Liaoxuan di dalam botol itu bisa dikatakan sebagai harta surgawi yang sangat berharga. Jika tidak, cairan itu tidak akan menarik perhatian penuh hasrat dari ketiga orang dari tanah suci tersebut. Ia memiliki efek misterius dan sangat membantu dalam memahami hukum. Suking teringat kembali kejadian di katakomba sebelumnya. Hanya dengan mencium aromanya saja, 100 tanda otoritas ilahi di tanah nihilitasnya berfluktuasi. Izinkan saya mencoba lagi. Setelah mengambil keputusan, Suking membuka botol kecil itu. Seketika, aroma harum menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, air kolam di depan Suking tampak mendidih. Hati Suking tergerak. Setelah berpikir sejenak, dia pun menuangkan setetes ke dalam air kolam. Saat tetesan itu mendarat, seluruh permukaan kolam roh langsung bergejolak. Kabut tebal naik dan energi spiritual air kolam juga sedikit lebih pekat dari sebelumnya. Meskipun aromanya agak samar, namun aroma tersebut meresap ke seluruh kolam. Suking berdiri untuk melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Kemudian dia berjalan ke kolam renang dan duduk bersila. Energi spiritual tak terbatas mengalir ke tubuhnya dari air kolam. Setelah setetes cairan suci Liaoxuan yang terkandung di dalamnya diencerkan seperti ini, sebagian meresap ke seluruh tubuh Suking bersama dengan air spiritual dan sebagian lagi menyatu ke dalam energi spiritual sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Rasa nyaman perlahan muncul di tubuh dan jiwa Suking. Tubuh dan jiwanya perlahan rileks, dan dia tenggelam dalam perasaan-perasaan itu, pikirannya perlahan menjadi kosong. Waktu berlalu.
2 jam kemudian, Su King perlahan membuka matanya. Awalnya matanya tampak bingung, tetapi kemudian menjadi jernih. Dia memandang ke arah tanah kehampaan di dalam tubuhnya dan melihat bahwa tanda-tanda otoritas ilahi di atasnya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun saya tidak mendapatkan sesuatu yang konkret, perasaan barusan. Su King bergumam dan mengingat kembali perasaan yang begitu halus itu. Dia ingin terus memahaminya. Namun, saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia menyebarkan indera ilahinya dan menggabungkannya ke dalam formasi susunan di dalam mansion. Dia melihat sosok cantik berjalan dari luar mansion. Meskipun memegang payung kertas minyak, sosoknya yang anggun tetap terlihat, terutama dengan air hujan di tanah, seolah-olah dia sedang menginjak kelopak bunga teratai. Saat berdiri di depan gerbang, posturnya tampak semakin elegan dan anggun, mampu memikat semua orang. Saat Su King mengarahkan indera ilahinya ke sana, payung kertas minyak yang dipegang oleh sosok cantik itu sedikit terangkat, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Masih belum membuka gerbangnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jantung Su King berdebar kencang. Secara naluriah ia berdiri dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Entah mengapa, berbagai macam pikiran muncul di benaknya, tetapi pada akhirnya, ia tetap diam-diam mengangkat tangannya. Seketika itu juga, celah muncul dalam formasi susunan bangunan tersebut. Sosok cantik itu melambaikan tangannya yang indah dan gerbang pun terbuka. Setelah dia melangkah masuk, gerbang itu menutup dan formasi barisan pun segera berakhir. Di udara, cacing biru itu terpaksa keluar lagi. Erniu tidak pergi sejak awal. Ini sudah keterlaluan. Su King tidak mendengar suara marah Erniu. Pada saat itu, kehampaan berfluktuasi di depannya dan sosok ungu itu menampakkan dirinya. Su King secara naluriah menjadi gugup dan tubuhnya kaku tanpa disadari. "Salam, Pri Zixuan." Suara Su King agak serak. Orang yang datang itu tentu saja Zixuan. Berdiri di samping kolam spiritual, ia bagaikan sebuah lukisan, alis dan matanya digambar dengan halus, melengkung dan anggun. Matanya yang seperti burung phoenix jernih dan cerah seperti air musim gugur, penuh kelembutan dan vitalitas. Pesona yang hidup dan berseri-seri di matanya membuatnya tak terlupakan pada pandangan pertama. Hanya deskripsi tentang senyum menawan dan tatapan indah yang mampu menggambarkan kecantikannya. Pada saat itu, ia pertama-tama mengamati tubuh Su King, lalu menatap kolam roh di sampingnya. Ada sedikit keanehan di matanya yang seperti burung phoenix, tetapi ia segera menenangkan diri, tersenyum tipis sambil berbicara. "Mengapa tatapanmu begitu aneh saat melihatku? Mungkinkah karena kita sudah lama tidak bertemu, atau karena Raja Langit Su telah menyaksikan pemandangan menakjubkan lainnya dalam perjalanan hidupnya di ras langit mistik bulan api?" Zixuan berbicara perlahan. Sambil berbicara, dia berjalan ke tepi kolam. Setelah melepas sepatunya, dia duduk dan mencelupkan kakinya yang putih ke dalam air, menyebabkan air bercipratan. Su King juga tidak tahu harus berkata apa. Dia biasanya pendiam, dan sekarang bahkan lebih pendiam lagi. Pada akhirnya, ia hanya mampu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan lebih dari 10 kotak, lalu meletakkannya di depannya. Zixuan memasang senyum palsu di wajahnya. Dengan lambaian tangannya yang selembut giok, kotak-kotak itu dibuka satu persatu. Semuanya berisi jepit rambut. Su King mengeluarkan semua kotak yang diberikan kapten kepadanya. Bahkan Zixuan pun tercengang melihat pemandangan ini. "Banyak sekali. Apakah semuanya untukku?" Su King mengangguk. Mendengar itu, Zixuan mengedipkan matanya. Bibirnya yang seperti buah ceri, sedikit terangkat, memancarkan sedikit pesona. Siapa yang pernah mendengar tentang membagikan begitu banyak jepit rambut sekaligus? Su King tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bisa tetap diam. Zixuan tersenyum dan mengumpulkan semua jepit rambut sambil tersenyum, hanya menyisakan satu di sampingnya. Kemudian, matanya yang indah tertuju pada Su King. "Su yang bodoh, apa kau tidak akan bertanya padaku mengapa aku di sini?" "Zixuan, kenapa peri ada di sini?" Su King sepenuhnya bersikap pasif dan secara naluriah bertanya. "Saya di sini untuk mandi." Zixuan berbicara dengan suara pelan. Kabut menyebar dan sedikit menyelimuti sosoknya yang anggun. Di tengah kabut yang samar itu, tampak rona merah muncul di pipinya. Dengan suara genit itu, dipadukan dengan kabut yang menyelimuti mereka, tiba-tiba tercipta suasana yang memesona, menyebar bersama kabut.
Detak jantung Su Qing tak bisa ditahan oleh rasa gugup yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan mulutnya terasa kering dan haus. Secara naluriah ia menatap ke arah Zixuan. Di tengah kabut, wajah Zixuan secantik bunga persik, matanya memancarkan pesona spiritual. Mata itu cerah dan dalam. Di mata itu, seolah tersembunyi banyak dunia, dengan rasa malu dan kepolosan seorang gadis muda serta kedalaman dan kebijaksanaan seorang wanita dewasa. Pada saat itu, matanya berkedip lembut, seperti bintang-bintang paling terang yang berkelap-kelip di langit malam, membuat siapapun tak bisa mengalihkan pandangan. Meskipun agak berkabut, orang masih bisa melihat kulitnya yang cerah dengan sedikit rona merah muda, memancarkan daya tarik yang mempesona dan menggoda, yang semakin diperkuat oleh kabut, menambah lapisan godaan ekstra. Saat kabut semakin tebal, sebuah pemandangan yang membuat guntur bergemuruh muncul di benak Su Qing. Zixuan berjalan masuk ke dalam kolam. Di samping kolam renang terdapat gaun panjang berwarna ungu. Tubuh yang seindah batu giok salju dan memancarkan warna merah muda alami itu samar-samar terlihat. Ia sempurna dan menggugah jiwa. Saat hampir sepenuhnya diselimuti kabut, dia menoleh sedikit dan tersenyum. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum menawan. Wajah ini begitu menawan sehingga mampu memikat siapapun. Suaranya terdengar lantang saat itu. Su Qing, apakah kamu mau bergabung denganku? Kalimat ini hanya terdiri dari beberapa kata, tetapi Zixuan mengucapkannya dengan gemetar. Sesaat kemudian, kabut sepenuhnya menyelimuti sosoknya. Bahkan, saat kabut itu naik, ia juga menyelimuti sosok Su Qing. Malam berlalu. Malam itu, permukaan air di kolam berfluktuasi dan kabut bertebaran. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam. Di luar rumah besar itu, ada seekor cacing biru yang berterbangan di udara. Ia mencoba segala cara untuk masuk, tetapi pada akhirnya gagal. Oleh karena itu, ia terus menunggu dengan enggan. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Sejak Zixuan memasuki kediaman spiritual tingkat tinggi milik Su Qing, dia belum keluar selama 7 hari ini. Pada pagi hari ke-8, gerbang rumah besar itu perlahan terbuka. Zixuan, yang mengenakan gaun panjang, berjalan keluar. Sosoknya bagaikan bunga yang sedang mekar. Di bawah sinar matahari, kulitnya yang terbuka tampak seperti porselen halus, cerah dan lembut. Seolah-olah di bawah kulitnya mengalir air mata air jernih, memancarkan kesegaran dan kenyamanan yang tak tertandingi. Dan wajah ovalnya tanpa celah, dengan garis rahang yang halus, elegan, dan lembut, menyerupai sosok dalam sebuah lukisan, membangkitkan rasa rindu. Rambutnya yang panjang dan berkilau, yang 7 hari lalu terurai seperti air terjun di pundaknya, kini dikumpulkan dan diikat dengan jepit rambut phoenix emas. Hal ini memperlihatkan lehernya yang ramping dan tulang selangkanya yang anggun, memikat semua orang yang melihatnya. Saat angin pagi berhembus lembut, manik-manik giok pada jepit rambut itu bergoyang tertiup angin. Itu adalah pemandangan seorang peri yang turun ke dunia fana. Dan wajahnya yang sudah menawan, kini dihiasi dengan sisa-sisa rona merah muda, membawa pesona yang abadi, dengan sedikit kenakalan yang masih terpancar di matanya. Semua ini menambah kecantikannya. Saat ia melangkah keluar gerbang, ia sedikit menoleh dan mata indahnya tertuju pada Su Qing. Kemudian ia berkata dengan lembut dengan suara merdu, "Kalau begitu kita sepakat." "Ya." Su Qing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senyum Zixuan menjadi semakin indah. Dia berbalik dan pergi. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, dia tampak merasa sedikit tidak enak badan. Namun, tak lama kemudian, rona merah di pipinya kembali muncul. Setelah melihat sosok Zixuan pergi, ekspresi Su Qing sedikit linglung. Namun, sebelum ia sempat mengingat kejadian 7 hari terakhir, sosok Erniu bersiul dari dekatnya. Terlebih lagi, ia tidak sendirian. Wu Jianwu berada di sampingnya. "Ah, Qing kecil, sungguh kebetulan." Erniu tampak seperti baru saja tiba dan melambaikan tangan kepada Su Qing. "Untungnya, kau mengingatkanku tadi. Biar ku beritahu, Qing kecil, ketika aku pergi ke kediaman Sang Pencipta, aku mengawasi mereka selama 7 hari 7 malam. Mereka memang tidak punya kesempatan untuk berbuat curang." Erniu berjalan mendekat dengan angkuh. Di sampingnya, Wu Jianwu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia tetap memilih untuk diam. Su Qing menoleh.
Tatapan linglung di matanya telah sirna saat ia dengan tenang menatap kakak tertuanya. Kakak tertua, sungguh suatu kebetulan. Erniu berkedip dan tatapannya dengan cepat mengamati tubuh Suking, tampak sangat penasaran. Dia bahkan berjalan beberapa putaran mengelilingi Suking, matanya berbinar sambil mengecap bibirnya. Di bawah tatapan itu, ekspresi tenang Suking goyah dan sedikit rona merah menghiasi wajahnya. King kecil, ada yang salah denganmu. Ada sesuatu yang tampak berbeda. Sang kapten memberikan senyum palsu. Sepertinya aku melihat seseorang meninggalkan rumahmu tadi, hehe. Suking terbatuk dan hendak berbicara ketika Wu Jianwu, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Jenderal muda berjubah biru itu menunggang kuda untuk pertama kalinya, berapa banyak pertempuran yang bisa ia lalui. Meskipun tampaknya ia kelelahan setelah 7 hari, siapa yang tahu berapa banyak istirahat yang ia ambil di antaranya. Begitu Wu Jianwu selesai berbicara, angin kencang menerjang ke arahnya, menerbangkannya lebih dari 500 km jauhnya. Suking mendengus dingin. Erniu terbatuk pelan, menyadari rasa malu Suking, jadi dia segera turun tangan. Itu keterlaluan. Wu Jianwu ini pantas dihajar. Wu Jianwu, ingatlah untuk segera kembali. Setelah berteriak ke arah cakrawala, Erniu melirik ke arah rumah Suking. Meskipun Suking merasa sedikit tak berdaya menghadapi kakak tertuanya, dia sudah berpengalaman dalam berurusan dengannya. Pada saat itu, ekspresinya kembali tenang dan dia bertanya, "Apakah Tuan ada di sini?" Saat nama Tuan mereka disebutkan, pikiran Erniu pun teralihkan. Ia menggertakkan giginya dengan marah dan berbicara, "Jangan begitu, orang tua itu sudah pergi. Seperti yang kuduga, kau benar. Beberapa hari yang lalu, aku menggunakan metode unikku untuk melacak jejaknya. Namun, ketika aku pergi ke sana, bocah tua itu sudah lama pergi. Ini jelas merupakan upaya untuk memonopoli segalanya. Bagaimana mungkin kau menjadi guru seseorang seperti ini? Dia keterlaluan. Dia harus memberi kita penjelasan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kita akan kembali sebentar lagi. Aku akan menggunakan harga diriku sebagai murid tertua untuk mengumpulkan Old Second dan Old Third. Kita berempat akan mencari guru bersama-sama. Jika dia tidak membagikan rampasan perang, kami akan meninggalkan sekte ini dan membiarkan orang tua itu hidup sendiri di masa depan." Kata-kata Erniu sungguh mengejutkan. Ekspresinya angkuh, seolah-olah dia memang berencana melakukan ini. Suking berkedip dan berbicara pelan. "Ini tidak baik. Mata ganti mata, gigi ganti gigi." Erniu mendengus. "Aku sudah merencanakan hal ini. Saat waktunya tiba, kita akan pindah bersama." Saat mereka berbicara, keduanya sudah memasuki rumah besar itu. Setelah mereka duduk di aula depan, Erniu jelas masih merenungkan masalah tuan tua ketujuh. Baru setelah sekian lama ketika Wu Jianwu kembali dengan wajah bengkak, ia mengalihkan perhatiannya kepadanya. Wu Jianwu segera menurut. Pertama, dia takut pada Suking, dan kedua, dia takut pada Erniu. Sebelumnya, dia benar-benar tidak bisa menahan ucapannya yang kasar dan akhirnya dimarahi oleh Suking. Saat ini, terlepas dari seberapa keras dia mengumpat dalam hati, dia sangat patuh di permukaan. Dia duduk di depan mereka berdua dengan mulut terkatup rapat, menatap mereka dengan penuh harap. "Jian-Jian kecil, kuharap kau akan menyelesaikan masalah yang kubicarakan denganmu beberapa hari yang lalu. Jangan khawatir, aku, Chen Erniu, selalu melakukan segala sesuatunya dengan adil. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Bagaimana kalau begini?" Setelah menetas, cangkang telurnya menjadi milikmu. Nada suara kapten terdengar serius saat ia berbicara perlahan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan telurnya dan meletakkannya di depan Wu Jianwu. Suking mengeluarkan satu tanpa ekspresi. Melihat kedua telur itu, meskipun Wu Jianwu 100% yakin, dia masih merasa sedikit malu. Sebelumnya, meskipun dia tidak punya pilihan selain setuju di depan Erniu, dia masih sedikit ragu sekarang setelah melihat telur-telur itu dengan mata kepala sendiri. Melihat itu, Erniu menepuk bahu Wu Jianwu. "Percayalah, kedua telur ini bukan telur biasa. Mereka adalah anak-anak dewa. Bagaimana mungkin cangkang telur mereka hanya cangkang telur biasa? Itu cangkang ilahi. Terlebih lagi, yang terpenting adalah kamu akan mendapatkan pengalaman menetaskan dewa."
Ini pasti akan menjadi pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagimu untuk menetaskan lebih banyak hewan peliharaan di masa depan. Kau harus punya ambisi. Hewan peliharaan hibridamu paling banter memiliki garis keturunan seorang penguasa. Bayangkan saja, jika suatu hari nanti, alih-alih garis keturunan penguasa, sekelompok hewan peliharaan spiritual ilahi yang kau besarkan muncul hanya dengan lambaian tanganmu, betapa mengesankannya itu. Pada saat itu, jika Anda membutuhkan relik dari penguasa mistik kuno Nether, siapa yang berani menolak untuk memberikannya kepada Anda? Tidak diketahui kalimat mana yang membuat Wu Jianwu mengambil keputusan itu. Tekad terpancar di matanya saat ia menggertakkan giginya dan menyetujui hal ini. Setelah Su Qing mengangguk, Wu Jianwu mengambil telur-telur itu dan segera meninggalkan kediaman tersebut. Saat ia berada agak jauh, mata Wu Jianwu memancarkan tekad saat ia bergumam. Hewan peliharaan ilahi. Napasnya terengah-engah dan tekadnya kembali muncul. Saat ini, jika tuannya kembali dan berada di sini, dia pasti akan memiliki perasaan campur aduk, tidak dapat mengatakan apakah itu baik atau buruk. Sungguh, dulu di Seven Blood Eyes, pilihan surga dari puncak pertama jelas merupakan kultivator pedang, tetapi karena sebuah benda yang secara tidak sengaja ia peroleh, jalan daunnya berubah. Dan itu berubah sepenuhnya dan secara menyeluruh. Di istana spiritual tingkat tinggi, setelah Wu Jianwu pergi, Erniu menepuk dahinya. Sulur hijau lembut tumbuh dari kepalanya dan melingkupinya. Itu sangat spiritual. King kecil, benda ini adalah harta karun. Kau juga bisa menggabungkannya dengan milikmu. Selama kita membesarkannya dan ia tumbuh dewasa, hehe, kita akan menjadi lebih kuat. Tatapan Su Qing tertuju pada sulur tanaman itu dan dia merasakan kekuatan mistis yang terkandung di dalamnya. Karena itu, dia mengangguk dan sulur tanaman itu muncul di tangannya. Setelah berpikir sejenak, Su Qing akhirnya tidak menelannya. Sebaliknya, dia mengiris jarinya dan setetes darah jatuh yang dengan cepat diserap oleh tanaman merambat itu. Setelah itu, dengan kilat, tanaman itu masuk melalui luka tersebut. Fluktuasi jiwa terasa pada saat ini. Sesaat kemudian, leluhur sekte berlian menjadi waspada. Bayangan Su Qing juga sedikit berfluktuasi. Ada juga bagian-bagian boneka yang saya ambil dari katakomba. Meskipun benda-benda ini telah hancur, mereka masih mengandung energi yang tidak bisa diremehkan. Sang kapten menjilat bibirnya. Saya rasa itu pasti sesuatu yang bagus. Mari kita lihat apakah kita bisa menyatukannya. Jika kita bisa membuat belalang sembah yang besar, itu pasti akan menjadi kartu yang ampuh. Saat kapten berbicara, dia melambaikan tangannya dan setumpuk besar komponen terbang keluar. Dia memanggil Su Qing dan keduanya mempelajarinya dengan saksama. Pada saat yang sama, ketika mereka sedang mempelajari bagian-bagian boneka tersebut, sekelompok sosok berdiri di depan susunan teleportasi di cincin luar kota kekaisaran. Semua kultivator manusia di sekitarnya memiliki ekspresi serius. Markis Surgawi Wang yang berjaga di sini bahkan lebih serius dan waspada. Kelompok kultivator ini belum lama ini berperang melawan umat manusia. Mereka adalah ras bawahan dari ras surga mistik bulan api, Bais dan Sie. Kedua kelompok kultivator ini, dengan tubuh yang berbeda dari manusia, tampak mencolok, masing-masing memasang ekspresi tidak menyenangkan. Jelas, masih ada rasa dendam yang terpendam di hati mereka mengenai berakhirnya perang. Namun, mereka tidak punya pilihan selain datang. Misi mereka kali ini adalah menandatangani perjanjian pasca perang dengan umat manusia. Orang yang menemani mereka adalah seorang kultivator dari surga mistik bulan api yang memiliki ekspresi bahkan lebih jelek daripada mereka. Itu adalah Fan Sis Huang. Ekspresinya muram dan dia sangat frustrasi. Namun, dia tidak berdaya. Kali ini, dia ditunjuk sebagai pengawas bulan api dan mengikuti kedua ras bawahan ini ke ras manusia untuk menyaksikan perjanjian gencatan senjata. Aku dengar Su Qing telah kembali ke ras manusia. Kenapa aku selalu sial mendapat tugas ini?